Halo, kembali lagi bersama saya Arifin Hidayat. Sekarang saya akan membagikan atau saya akan men-sharing berkaitan dengan unit AHU atau Air Handling Unit, di mana di sini saya akan sharing ya, di mana saya akan berbagi berkaitan dengan standar atau konsep kalau kita mau membuat unit AHU ya, di mana saya ini membagikan apa yang saya tahu ya, bukan mengajari ya atau sok tahu berkaitan dengan unit AHU ya. Jadi saya di sini berbagi ya konsepnya. Jadi bukan mengajari teman-teman atau bapak rekan-rekan. Oke, sekarang kita akan berbagi berkaitan dengan struktur atau komponen yang ada di unit AHU. Oke, kita lanjut. Pembahasan pada saat ini ya. Pembahasan pada saat ini kita akan membahas berkaitan dengan konstruksi AHU dan standar AHU. Lalu kedua ada komponen unit AHU atau air handling unit ya, di mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan berkaitan dengan dasar-dasar AHU seperti apa, komponennya juga seperti apa ya. Sekarang juga saya akan sedikit membahas berkaitan dengan konstruksi AHU, lalu pengetesannya apa saja, lalu ada komponen AHU itu seperti apa ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita mulai saja. Bagi teman-teman yang belum pernah lihat AHU atau bagi teman-teman yang belum like dan subscribe channel YouTube saya, mohon di like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share juga. Ya, ini adalah bagi teman-teman yang belum pernah lihat unit AHU ya. Jadi bentuknya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi ada yang dua side seperti ini, ada yang satu side seperti ini. Biasanya tergantung dari kondisi ruangan kita mampu atau tidak ya, ataupun ada pertimbangan lain yang sehingga pada saat kita pemesan untuk unit AHU-nya itu dibuat seperti ini ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini adalah contoh AHU pada umumnya seperti ini ya. Oke, lalu referensi standar yang berkaitan dengan kita kalau membuat unit AHU, pertama ada BSEN atau British Standard ya 1886 2007 Ventilation for Building Air Handling Unit Mechanical Performance ya. Lalu yang kedua ada berkaitan British Standard ya 13053 2006 Ventilation for Building Air Handling Unit Rating and Performance for Unit Component and Sections ya. Jadi ini berkaitan dengan referensi yang kedua. Lalu ada referensi yang terakhir yang saya gunakan yaitu ANSI atau AHRI ya, American ya, Heating and Refrigerant Institute ya 1350 2014 Mechanical Performance Rating of Central Station Air Handling Unit Casing ya, berkaitan dengan casing ya. Kalau casing itu ya biasa ya teman-teman mungkin sudah tahu ya, berarti casing itu mungkin bentuknya ya ataupun komponen yang hardnya ya. Oke, lalu kita mulai saja ya berkaitan dengan konstruksi AHU ya. AHU itu kita akan melakukan namanya mechanical performance ya dengan parameter testing yang biasanya itu ada beberapa. Satu, pertama mechanical strength, dua air leakage atau kebocoran udaranya ya. Lalu ada ketiga thermal transmittance ya, ada transmit atau perpindahan panas ya. Lalu ada thermal bridge atau thermal bridging ya, di mana ada jembatan panas yang mungkin menghantarkan dari dalam ruangan ke dalam unit AHU-nya sendiri. Lalu ada acoustic insulation, lalu yang keenam ada filter bypass leakage atau ada filter bypass untuk berkaitan dengan kebocoran ya. Oke, kita mulai saja ya. Ini adalah contoh framing ya, di mana unit AHU itu dibentuk ya. Unit AHU itu dibentuk lalu di sini terdiri dari modul-modul yang akan ditempel pada frame-nya si unit AHU ya. Jadi teman-teman atau rekan-rekan semuanya jangan kaget kalau bentuk AHU itu banyak bentuk frame-nya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Pertama berkaitan dengan mechanical strength ya. Casing ya. Casing kekuatan klasifikasi unit AHU itu dibagi ada 3 kelas ya. Ada D1, D2, D3 ya. Dengan maksimum relatif ya, relatif deflection atau lendutan ya. Biasanya itu kan kalau kita tekan udaranya ataupun kita usap udaranya yang di dalam itu ada ngempot atau enggak. Itu nanti kalau ngepot itu biasanya dia di posisinya negative pressure ya. Nah, itu ada deflection atau enggak, lendutan ya. Lendutan dalam arti mungkin bentuknya cekung atau bentuknya cembung ya. Jadi
Kalau D1 itu 4, ya, di mana yang paling bagus itu D1, ya, kedua D2, lalu D3, ya, melebihi dari 10 milimeter per meter ya. Lalu untuk mengetahui mechanical strength ini, kita menggunakan tekanan, ya. Dengan defleksi ini, ya, dengan tes kriteria defleksi ini, kita menggunakan tekanan 1000 Pascal. Pada saat dia di posisinya negative pressure, dia berapa? Pada saat dia posisinya di positive pressure, dia deflectionnya berapa mili, ya. Lalu dengan maksimum pressure fan-nya di 2500 Pascal, ya. Itu adalah salah satu cara kita untuk menguji bahwa unit kita ini masuknya ke D1, D2 atau D3, ya. Oke, lanjut yang kedua, kebocoran udara atau air leakage, ya, atau kebocoran anginnya, ya. Casing kebocoran kelasnya dibagi ada 3, ada L1, L2 maupun L3, ya. Di mana pada saat udara itu ditekan ataupun dihisap ataupun didorong, ya. Misalkan kalau dihisap itu 400 Pascal, ya. Itu negative pressure. Berapa sih kebocorannya? Paling bagus itu 0,15. Ini di L1, ya. Jadi tidak lebih dari 0,15 liter per second, ya. Lalu dengan superiornya biasanya filternya menggunakan F9, ya. Lalu berkaitan dengan casing air leakage kelasnya ada di L1, L2 kalau seandainya kita posisinya di pressure positif, ya, atau test pressure menggunakan 700 Pascal positif test pressure, ya. Positif dan negatif pressure di mana sih posisinya? Ya, kalau seandainya negatif itu berarti areanya itu dihisap, ya, atau lebih rendah tekanan udaranya. Nah, positif itu berarti udaranya itu lebih tinggi, ya, di mana itu mungkin kalau di unit AHU-nya itu didorong ataupun keluarannya dari si fan atau blower, ya. Ini adalah gambaran untuk di mana posisi suction atau negative pressure dan di mana posisinya pada dengan positive pressure di sini, ya. Di sini posisinya dihisap, ya. Pada saat dihisap itu adalah negative pressure, lalu dihisap oleh blower atau fan itu menjadi positive pressure di sini areanya, ya. Lalu ada thermal transmittance, ya, di mana thermal transmittance ini kita pembagian kelasnya ada 5, ya, T1, T2, T3, T4, T5. Di mana satuan thermal itu di mana-mana watt, ya, watt kali meter min 2 kali K, ya, min 2. Jadi kalau dia di wattnya 0,5 berarti itu udah paling bagus, ya. Di mana delta T, ya, kita membandingkan unit AHU yang di dalam unit AHU ini, ya, udaranya ini berapa. Lalu udara sekitar AHU, ya, udara sekitar AHU ini misalkan AHU-nya itu di dalam ruangan, berarti udara dalam ruangannya berapa nih? 27 kah, 28 atau 30? Atau unit AHU ini taruhnya di luar bangunan, misalkan 33, 35. Nah, itu akan mempengaruhi dari sisi si T1, T2 ataupun akan nanti mempengaruhi kinerja dari si unit AHU-nya tersebut, ya. Jadi kita harus pastikan lagi perbedaan antara suhu di luar dengan suhu di dalam si unit AHU. Itu akan menjadi transmit ke dalam si unit AHU, ya, mentransfer si panasnya ke dalam si unit AHU sehingga AHU akan bekerjanya lebih berat, ya. Lalu thermal bridging, ya. Thermal bridging ini terdiri dari 5 juga, ya. Satu ada TB1, 2, 3, 4 dan 5, ya, di mana kita akan bisa menghitung unit AHU ini masuk ke dalam thermal bridging nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor 5. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menghitung untuk thermal bridging, ya. Oke. Tipe-tipe conframe pada AHU, ya. Tipe-tipe frame-nya ada 2, ya. Ada framing system, ada frameless, ya. Di mana ini adalah contoh untuk menggunakan framing, ya. Kita persamakan sesi aja, ya. Jadi di sini tuh ada cornernya, lalu ada frame pentapost, ada gasketnya, ya. Lalu ada clip frame-nya, lalu ada panelnya, ada center post-nya, ya. Sambungannya, ya, antar panel, lalu ada cover, ya. Lalu ada cover panelnya yang ada di sini. Lalu untuk bahan-bahan yang ini biasanya menggunakan aluminium material ataupun yang ini juga menggunakan PVC atau rubber, ya. Termasuk gasket yang di sini, ya. Ini juga biasanya menggunakan
material PVC atau rubber ya yang mudah dibentuk. Ya. Bisa juga material-material framing ini menggunakan stainless steel ya. Bagaimana tergantung dari si pabrikan atau manufaktur membuat si frame-nya tersebut atau untuknya si unit AHU. Lalu yang kedua frameless, di mana menggunakan material khusus yang dimana sistemnya dia menggunakan clip. Nah, jadi sistemnya klik tanpa adanya si frame. Jadi antar panel ini atau antar modul ini dia sistemnya bisa langsung klik, langsung nempel seperti itu tanpa framing ya, dengan bahan khusus ya oleh si pabrikan atau manufacturer. Framing system itu mempertimbangkan ada 3 hal ya. Ada thermal transmittance, ada thermal bridging-nya, ada kebocoran udaranya ya. Jadi seperti ini ada 2 contoh. Yang ini agak complicated, yang ini enggak. Kenapa? Yang ini akan mempertimbangkan thermal transmitter dan thermal bridging ya. Karena kenapa? Karena posisinya dia banyak komponen seperti ini sehingga udara panas yang dari luar ya tidak mentransmit atau mentransfer ke dalam si unit AHU. Tidak membridging atau bridging itu menjembatani, tidak ada jembatan yang mentransfer ke dalam unit AHU sehingga kalau secara biaya yang seperti ini pasti lebih mahal dibandingkan yang seperti ini yang langsung. Kenapa? Karena thermal transmitter bisa langsung masuk. Thermal bridgingnya tidak ada sehingga panas yang dari luar itu akan mempengaruhi kinerja dari si unit si AHU-nya sendiri ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Lah, lalu thermal bridging tadi sudah saya sempat infokan sebelumnya. Kita akan membahas bagaimana kita menghitung thermal bridging ya pada saat udara di luar itu atau panas di luar itu sampai ke dalam si unit AHU. Ini adalah thermal bridge ya. Ini kalau kita menghitung ya, ini contohnya ya, thermal bridge frame kalau kita misalkan ya suhu di luar itu 22, suhu di dalam AHU itu 15, suhu ambien di luar ruangan atau bangunan 27 ya. Lalu di dalam AHU 15, maka dia akan masuk ke kelas 0,5 ya, 0,58. 0,58 ini ada di mana sih? Ternyata ada di 2 TB ya. Lalu kalau seandainya dia tidak ada thermal break ya, thermal break ini ya. Break ini sebagai bridge atau jembatan antara udara atau panas di luar dengan panas di dalam ya, di dalam si unit AHU ya. Jadi kalau tanpa bridge ini mungkin akan terjadi perbedaan ya suhunya. Nah, suhunya di luar 20, 15 ya, sehingga masuknya ke 0,41 TB. Berkaitan dengan thermal bridge ini ya, ini akan mempengaruhi dari sisi harganya ya. Kalau kita penggunaan thermal bridge pasti harganya lebih mahal. Makanya kalau seandainya ada TB1 itu pasti harganya lebih mahal daripada TB2 atau TB3 atau TB4. Semakin TB-nya semakin tinggi, semakin mahal. Lalu kedua di sini ada bentuk framingnya, bentuknya ini rounded ya, yang ini enggak. Nah, ini kembali lagi tergantung permintaan klien atau permintaan user ya, di mana mereka mempertimbangkan clean room ya, supaya tidak ada di sini tuh partikel ya, atau mikroba yang tumbuh di dalam si unit AHU. Jadi bentuknya rounded ya. Karena pada dasarnya kalau seandainya rekan-rekan berkaitan dengan GMP, biasanya itu ada sudut-sudutnya dinding ya yang intinya udah dibersihkan atau bisa dibersihkan. Seperti itu ya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah panel AHU ya. Panel AHU double skin dengan variasi material ya. Ada pre-coated galvanis, aluminium, stainless steel ya. Mungkin ada juga yang nyebutnya itu sandwich panel ya, di mana di luarnya itu kayak dalamnya stainless steel ataupun luarnya aluminium. Di dalamnya itu mungkin ada PU ya, ada injection PU, ada rock wool, polyethylene ataupun ada yang mungkin nyebutnya styrofoam ya di dalam sini ya. Nah, ketebalan itu ada 18, 25, 45, 50 dah. Ini ketebalan ini akan mempengaruhi performance dari si unit AHU. Semakin dia tebal, otomatis di dalam ruangan si unit di dalam unit AHU ya, itu tidak akan terpengaruh oleh si udara atau panasnya dari luar karena semakin tebal lalu diserap oleh material insulation-nya mungkin seperti PU atau rock wool atau styrofoam akan diserap sini sehingga tidak mentransmit ke dalam si unit AHU-nya sehingga AHU-nya tetap bekerja sesuai dengan porsinya ya. Itu akan mempengaruhi. Oke. Lanjut
kita membahas berkaitan dengan komponen AHU. Ini adalah gambar unit AHU yang sangat basic atau dasar AHU atau sistem pendinginannya yang sangat basic ya, di mana udara luar dihisap melewati unit cooling coil atau mungkin teman-teman taunya evaporator, lalu didorong oleh blower ke dalam ruangan. Ya, mungkin kalau di sini menggunakan ducting lalu dikirim ke dalam ruangan seperti itu ya. Ya, biasanya custom itu seperti ini ya, ada pre-filter, ada medium filter, lalu di sini ada pre-cooling ya. Jadi udara panas dari luar ataupun yang agak dingin ya, agak dingin ya, nggak dingin banget ya. Itu bisa bercampur di sini ya, di mixing box ya, lalu dihisap ya, masuk ke pre-cooling supaya kerja si cooling coilnya tidak terlalu berat, jadi 2 kali didinginin ya, dua kali didinginkan. Jadi didinginkan pertama, didinginkan kedua, lalu dihisap ya, didorong ya, lalu melewati HEPA ya. Mungkin di sini ada tambahan satu lagi electric heater ya. Nah, electric heater ini fungsinya untuk mengatur kelembapan dari udara yang dikirim ke dalam ruangan ya. Misalkan kalau untuk pabrik farmasi ada maksimal humidity itu maksimal 65%. Ada juga mungkin pabrik farmasi yang dia itu banyak vitamin C-nya, dia itu nggak boleh humidity-nya itu di atas 40% karena harus kering. Kalau dia ada lembab sedikit, mungkin bahan bakunya, materialnya berkaitan dengan vitaminnya mungkin pada lengket gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk produksi. Ataupun mungkin di tembakau yang mungkin nggak boleh lebih dari 65%. Seperti itu ya. Makanya digunakan electric heater ya. Lalu dipakai ada blower, lalu ada HEPA. Di mana HEPA ini fungsinya sangat baik untuk kalau kita seandainya standarisasi ruangan itu menggunakan clean room ya. Misalkan untuk kelas ruangan kelas E atau kelas D kita masih menggunakan HEPA ya. Oke. Lalu komponen kedua yaitu pakai ada fan atau blower ya, di mana ada centrifugal double inlet, ada forward, ada backward curve, belt drive, combine pulley ya. Biasanya nih ya, ini kan ada shaft atau poros ya. Poros ini nanti akan dipasang pulley ya. Lalu pulley itu akan pasang belt dengan pulley yang ada di motor ya. Ini kan hanya fan-nya ya, blowernya. Jadi ya nanti akan ada motor elektriknya yang untuk memutarkan ini ya. Lalu yang kedua ada fan atau blower plug fan single inlet ya, di mana isapannya masuk ke dalam sini ya, lalu dibuang ke dalam sela-sela ini ya. Ini diputar dengan menggunakan elektrik motor ya. Ini bisa direct drive, combine VSD ataupun AC motor ya. Lalu wall fan atau multi fan biasa gunakan direct drive AC motor ya. Nah, AC motor ini seperti ini ya. Jadi motornya di sini ya. Dan ini juga motornya lumayan bagus juga ya. Tapi mungkin teman-teman kalau motor kecil seperti ini mungkin untuk jika terjadi kerusakan mungkin belum terbiasa ya. Jadi mungkin agak sedikit ribet ya. Umumnya yang saya biasa lihat juga ya, umumnya itu yang seperti ini ya, plug fan ya, single inlet ya. Jadi dari hisap di sini lalu dikeluarkan lalu didorong ke dalam ruangan ya. Lalu ada heat exchanger ya, ada evaporator atau cooling coils ya. Bentuknya seperti ini, ada in, ada out ya, sama seperti pada sistem AC ya. Lalu ada heating coil ya. Jadi ada 2 ya. Yang pertama bisa dilalui oleh steam ya. Kedua dilalui air panas. Jadi teman-teman, jika teman-teman memakai heating coil atau reheat ya, pemanasan ulang untuk mengatur humidity, perlu dipastikan lagi ya, heating coil ini menggunakan steam atau air panas. Jangan sampai tidak sinkron. Misalkan ya, kita nggak punya boiler nih. Ya, kita nggak punya boiler ya. Kita ternyata menggunakan atau kita membeli ya heating coil yang untuk steam, bukan untuk air panas. Itu kalau dari sisi harga itu akan pemborosan berkaitan dengan biaya ya. Jadi kalau bisa ya, kalau kita di sini sumber dayanya
menggunakan steam, ya kita pakai yang tipenya untuk steam. Kalau di sini sumber dayanya menggunakan air panas, ya maka kita menggunakan heating coil-nya menggunakan air panas, ya. Lalu ada yang terakhir ini electric heater, ya. Ini juga sama, ya. Ini untuk mengatur humidity, ya. Jadi dalam pemasangan heater ini atau electric heater ini, ya, ini ya ducting heater, ya. Ini adalah ducting heater, ini electric heaternya, ya, sama aja. Kemudian dalam bentuk di dalam ducting, ya. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan electric heater ini, pertama airflow indikator, kedua temperatur indikator. Kenapa? Karena jika misalkan motor AHU-nya bermasalah, rusak, gitu ya, dan dia tidak berjalan, sedangkan ini nyala terus nih, pasti nanti akan timbul panas di dalam ruangan, ya, lebih cepat panas. Lalu misalkan bisa juga saking panasnya ada hal-hal yang bisa kebakar, ya. Itu perlu dipastikan lagi, ya. Ada yang kebakar lalu nanti ada asapnya nanti akan didorong keluar dalam ruangan, bisa juga seperti itu, ya. Jadi temperatur indikator, misalkan kalau di dalam ductingnya suhunya misalkan 30, dia otomatis misalkan ngetrip, ya, jangan sampai nyala, misalkan seperti itu, ya. Oke, lalu ini adalah komponen custom berkaitan dengan si unit AHU-nya, ya. Di sini ada air filter, ya, mungkin ada pre-filter, mungkin menggunakan G4, biasanya menggunakan washable atau bisa dicuci, ya. Efisiensi 30-35%. Lalu di sini ada di belakangnya biasanya itu akan nempel seperti back filter, ya, atau ada fine filter, F8 medium filter, ya, dengan efisiensi 95-97, ya. Lalu di sini ada pre-cooling, ya, mungkin sama dengan cooling coil, ya, evaporator coil, ada aluminium fine, copper tube, and galvanized casing, ya. Lalu di sini ada heating coil, ya, aluminium fine, copper tube, ya. Di sini, ya, yang tadi mungkin heating coil, ya, mungkin menggunakan seperti ini, ya, ataupun menggunakan sama seperti electric heater, bisa juga seperti itu, ya. Nah, mungkin bisa juga, ya, heating coil-nya bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan ini. Lalu di sini ada motor, ya, pakai ada menggunakan AC motor, ya, dengan biasa 3 pas, ya. Lalu didorong, lalu melewati di sini yang terakhir itu air filter, HEPA filter, ya. Ataupun mungkin mau yang lebih partikelnya lebih bagus, ataupun yang mau lebih bagus lagi, jika kita melakukan pengkondisian partikel di dalam ruangan, kita menggunakan ultra filter, ya. Mungkin dia bisa menggunakan H15, mungkin atau H16, ya. Tapi semakin kita menggunakan filter yang semakin rapat seperti ini, maka akan berpengaruh dari kinerja si motornya, ya. Perlu dipastikan lagi motor yang kita pasang sanggup atau tidak, ya, menggunakan HEPA filter, ya. Oke, parameternya yang biasa berkaitan dengan indoor air quality, yaitu pertama ada temperatur, ya, biasanya kenyamanan, ya, suhunya atau panasnya, ya. Relative humidity atau RH, ya, berapa persen, misalkan biasanya untuk temperatur nyaman biasanya itu misalnya relative humidity-nya biasanya di bawah 85%, ya. Aplikasi untuk kenyamanan thermal penghuni. Lalu bagaimana dengan clean room, ya? Biasanya dia akan berkaitan dengan pressure room atau tingkat kebersihan ruangannya, ada CO levelnya. Nah, CO level ini biasanya mungkin batas-batas di mana misalkan di area lobby ini mungkin penuh, area publik, ya, misalkan seperti mall yang sering penuh, berarti kan dia harus menjaga gimana CO levelnya nggak melebihi dari batas nilai ambang batas, ataupun dari sisi oksigennya juga sesuai. Misalkan oksigen itu kan rata-rata di 20 atau 21%, ya, di kondisi udara dalam ruangan, ya. Lalu ada pengecekan mikroorganisme. Ada pengecekan mikroorganisme itu berkaitan mungkin di area clean, ya. Ini aplikasi khusus atau industri untuk pencapaian target tertentu, ya.
Terima kasih semuanya. Demikian yang bisa saya sharing berkaitan dengan konstruksi AHU. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya tetap bisa membagikan apa yang saya punya, ya, apa yang saya dapat, ya, agar bisa bermanfaat buat yang lainnya. Terima kasih.